Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisyah, mahasiswa Teknologi Informasi semester 1 Fakultas Ekonomi Syariah NIM 2514120052. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan menyampaikan tentang biaya tarif sebuah klinik menggunakan Microsoft Excel. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel. Soal yang pertama itu kita mencari biaya inap. Kita menggunakan rumus lookup ya. Langsung saja kita masukin rumusnya, yaitu yang pertama sama dengan lookup, langsung di tab aja supaya cepat ya. Habis itu kita kodenya itu ada di bagian kelas, kita klik. Habis itu kita tambahkan titik 2. Habis itu kita, karena dia biaya inap ya, nah biaya inap itu ada di bagian biaya per hari. Kita blok dari atas ini sampai bawah. Habis itu kita ini aja langsung Fn 4. Nah, habis itu kita tambahkan lagi titik 2 karena dia biaya inap ya. Di sini kita tambahkan 2. Terus kita klik enter. Nah, jadi kan udah tahu di sini hasilnya. Jadi, kalau mau mengetahui jumlah-jumlah di bawah ini, kita tarik aja dari atas ini ke bawah. Nah, udah dapat. Lanjut ke biaya layanan, itu rumusnya masih sama, yaitu sama dengan flow. Langsung di tab aja, sama kayak tadi, rumusnya tetap di bagian kelas ini, di blok. Habis itu kita kasih titik 2. Nah, karena dia masih biaya layanan itu termasuk di biaya per hari, kita blok lagi dari atas sini ke sampai bawah. Habis itu kita picik Fn tambah 4. Nah, habis itu kita tambahkan titik 2 lagi. Karena dia biaya layanan itu nomor 3, jadi kita tambahkan 3 ya. Terus kita enter. Bentar, kayaknya salah rumus. Nah, bentar ya. Flow. Nah, di tab. Habis itu kita picik ini A. Habis itu kita tambah titik 2. Habis itu karena dia masih biaya layanan, kita picik dari kelas ini sampai bawah. Habis itu kita picik Fn. Habis itu kita tambah titik 2 karena dia biaya layanan ya. Tadi kayaknya ada kesalahan dikit ya. 3 terus enter. Nah, udah ada hasilnya di sini ya. Nah, untuk mengetahui jumlahnya itu berapa, di bawahnya itu kita sama kayak tadi juga. Nah, udah dapat hasilnya. Terus kita lanjut ke biaya persalinan. Itu rumusnya sama, tapi di belakangnya kita tambahkan 0 karena berbeda. Biaya persalinan itu kan dokter. Nah, di sini juga beda di sini. Tapi rumusnya sama dengan flow. Langsung di tab aja. Habis itu kita ini ya, kodenya itu penanggaran, jadi kita klik dokter. Habis itu kita tambahkan titik 2. Habis itu kita blok. Nah, habis kita blok, kita picik Fn 4. Nah, terus kita tambahkan titik 2. Karena dia 2, kita tambahkan 2. Terus terakhirnya jangan lupa ditambahkan 0. Terus enter. Nah, udah dapat kan hasilnya nih. Nah, habis itu langsung aja nih ke jumlah selanjutnya di bawah, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, udah dapat kan. Jadi total bayar ini
rumusnya beda. Rumusnya itu kita pakai sum ya, sama dengan sum. Kita tap aja langsung. Nah, kita jumlahkan dari biaya inap sampai persalinan ini, yang bagian atasnya kita klik, terus kita jalankan. Nah, terus kita enter aja. Nah, udah dapat kan? Langsung aja ini ya ke bawah. Ke bawah itu supaya tahu hasilnya juga. Nah, udah dapat. Jadi begitu ya, guys. Lanjut ke total bayar, itu berbeda ya rumusnya, sama dengan total bayar itu berbeda. Jadi rumus yang sama itu sampai persalinan. Nah, kalau rumus yang total bayar ini kita menggunakan rumus max ya. Kita langsung masukin sama dengan max. Langsung di tap aja. Biaya tertinggi ya. Nah, langsung aja kita masuk ke total bayar ini, kita masukkan, terus kita itu di blok dulu, terus kita enter. Nah, jadi udah masuk di sini ya teman-teman. Lanjut dia biaya terendah, itu rumusnya kita pakai rumus SIM. Kita pakai rumus SIM. Bukan ya, bukan SIM. Apa ya? Aku lupa rumusnya. Oh, kalau selanjutnya itu total biaya rendah, rumusnya itu kita memakai sistem min ya. Min. Masukkan aja langsung min, tab. Nah, sama kayak tadi, di total bayar kita zoom dari atas ke bawah. Kita blok ya. Habis itu kita enter aja. Nah, udah dapat ya biaya terendahnya. Habis itu jumlah kelas A. Yang jumlah kelas A itu kita pakai rumus COINTIF ya. Langsung saja kita masukin sama dengan COINTIF. Tap. Nah, karena dia dibutuhkannya jumlah kelas A, jadi kita masukkan kodenya itu kelas A dari atas sampai bawah. Terus kita FN4, terus kita tambahkan ini. Karena dia membutuhkan jumlah kelas A, jadi kita masukkan lagi, kita klik kelas A, terus kita enter. Jadi jumlahnya 2 ya. Jadi lanjut ke jumlah kelas B. Rumusnya tetap sama kayak tadi juga, sama dengan COINTIF. Tab. Nah, sama kayak tadi, di blok dari kodenya itu kelas. Nah, kita blok, terus kita FN4 ya. Nah, habis itu kita tambahkan titik 2. Karena dimintanya jumlah kelas B, kita picik lagi nih kelas B, terus kita enter. Nah, karena ini sama-sama ya hasilnya 2 nih, jadi langsung aja kita turunin nih, kita tarik ke bawah. Nah, jadi sama ya hasilnya. Jadi begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.